Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geo yang berarti bumi. Kondisi geografi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Sedangkan strategi adalah usaha dalam menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, geostrategi dapat dikatakan sebagai suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sasaran dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, fungsi geostrategi. Yang pertama, aspek ideologi. Ketangguhan ketahanan nasional dalam rangka menghadapi ancaman dari dalam dan luar untuk menjamin kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara. Kedua, aspek politik. Untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju, maka diperlukannya perubahan untuk mewujudkan aspek politik, yaitu dengan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis. Ketiga, aspek ekonomi. Ketangguhan ketahanan nasional dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok. 4. Aspek sosial budaya. Ketangguhan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar dalam rangka menjamin keberlangsungan sosial budaya Republik Indonesia. Kelima, aspek pertahanan keamanan. Ketangguhan upaya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi terwujudnya keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, sifat geostrategi. Yang pertama, manunggal, yang memiliki arti adanya kesatuan yang bersifat komprehensif dan integral antara Trigatra dan Pancagatra. Yang kedua, mawas ke dalam. Maksudnya, ketahanan nasional diarahkan kepada diri bangsa itu sendiri. Yang ketiga, kewibawaan. Maksudnya, ketahanan nasional sebagai hasil pandang yang bersifat integratif. Lalu, geostrategi dan geopolitik adalah saling berhubungan, yaitu sebagai satu kesatuan negara, kepulauan secara konseptual. Geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara, dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam pertahanan keamanan. Lalu, ketahanan nasional memiliki arti sebagai suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Selanjutnya ada model Alfred Thayer Mahan. Jadi di sini Alfred Thayer Mahan ini menganggap kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsurnya. Lalu selanjutnya ada model dari Klein. Jadi model Klein ini, negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara yang secara fisiknya itu wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen Astagrata. Nah, Astagrata ini ada Trigatra dan Pancagatra. Pertama aku akan jelasin Trigatra dulu nih. Trigatra itu ada aspek geografi, sumber daya alam, keadaan, dan kemampuan penduduk. Nah, aspek geografi ini adalah aspek yang berkaitan dengan letak kondisi bumi di mana negara berada. Lalu sumber daya alam itu sifat unik kekayaan alam, yaitu yang terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara ataupun bangsa lain. Nah, lalu
yang terakhir dari Trigatra itu kan ada keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, di sini kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan. Nah, selanjutnya ada Pancagrata. Pancagrata itu ada yang pertama ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, lalu yang kelima Hankam, pertahanan keamanan. Nah, yang pertama ideologi. Ideologi suatu negara itu diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Lalu yang kedua ada politik. Politik ketahanan nasional yang berintikan kehidupan politik yang damai, tertib, adil, jujur, dan demokratis. Nah, selanjutnya itu ekonomi. Ekonomi ini ketahanan yang berintikan tersedianya pangan, sandang, lapangan kerja, perumahan, dan menurunnya angka kemiskinan. Lalu sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keruletan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Nah, yang terakhir ada Hankam. Di sini pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi aman, damai, tidak sengketa dengan bangsa dan negara lain, dan juga percaya dengan kemampuan bangsa sendiri. Saya Gita Sembarani selanjutnya akan menjelaskan tentang Pancagrata. Yang pertama ada ideologi. Pancasila yang kita yakini kebenarannya akan mampu membawa bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita dan juga tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada politik. Baiknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap berpihak pada kepentingan nasional dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan secara pribadi. Yang ketiga, ekonomi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur tentang perekonomian rakyat, di mana perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya yang keempat, sosial budaya. Kemegahan sosial suatu bangsa biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraannya, baik fisik, materi, maupun mental kejiwaan. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu bangsa. Selanjutnya yang terakhir ada ketahanan dan keamanan atau Hankam. Hankam ini memerlukan gatra penunjang lain. Jadi keadaan stabil, berkembang dan maju pada ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya akan memperkuat pertahanan keamanan suatu bangsa. Sebaiknya, tanpa pertahanan keamanan nasional yang memadai, akan melemahkan ketahanan nasional suatu bangsa. Selanjutnya akan menjelaskan implementasi ketahanan nasional. Yang pertama dalam bidang politik ada mengembangkan politik yang bebas aktif. Hal ini dilakukan dengan berperan serta dalam proses perdamaian dunia internasional dan juga berpartisipasi aktif dalam peristiwa yang bersifat global. Yang kedua, langkah-langkah untuk menghadapi globalisasi antara lain peningkatan kompetensi diplomat diperlukan dalam rangka menghadapi perundingan internasional seperti ASEAN, PBB, sehingga kondisi Indonesia memperoleh keuntungan. Peningkatan anggaran dalam pendidikan dan pertahanan merupakan salah satu implementasi dalam bidang politik. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri. Karena Indonesia ini sangat cocok dengan pertanian dan yang mana 50% penduduknya hidup dari pertanian, maka pemerintah dianjurkan untuk mengelola pertanian sebagai industri di Indonesia. Yang kedua, menggiatkan swasembada pangan. Pangan adalah kebutuhan pokok, oleh karena itu swasembada pangan harus dikembangkan dengan memberikan harga yang memadai bagi para petani.
Selanjutnya dalam bidang sosial budaya, untuk meningkatkan HDI di Indonesia dapat dilakukan upaya-upaya. Pertama, peningkatan mutu pendidikan dengan penerapan standarisasi pendidikan. Kedua, meningkatkan wajib belajar 9 tahun. Ketiga, meningkatkan daya saing antar perguruan tinggi. Keempat, peningkatan kesehatan ibu dan anak. Upaya untuk meningkatkan perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan cara penataan daerah industri melalui tata guna lahan, pengendalian konversi hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran udara, tanah, dan air. Selanjutnya dalam bidang hukum, yang pertama memberantas adanya korupsi. Adanya lembaga-lembaga pemberantas korupsi seperti KPK, peradilan korupsi, memungkinkan untuk meminimalisir adanya korupsi di Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran HAM. Sebagai warga negara, kita bisa mendukung dan berpikir kritis untuk upaya penegakan kesadaran HAM. Selain itu, memberikan bantuan kemanusiaan juga merupakan bentuk upaya penegakan HAM yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. Menjamin keamanan warga negara juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ancaman. Pada poin 1 bisa dilihat, di dalam era globalisasi sekarang ini maupun di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan akan adanya campur tangan asing dengan alasan menegakkan keadilan HAM atau demokrasi di Indonesia. Contoh dari ancaman ini ada teror bom Bali, pengaruh berkembangnya paham terorisme yang berasal dari jaringan luar negeri yang ditandai dengan teror bom yang berada di beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya itu adalah Bali. Sehingga kemudian ini mengancam ideologi Pancasila Indonesia. Selanjutnya, ancaman yang kedua adalah sistem free fight liberalism, yang mana adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dampak yang ditimbulkan menjadi adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara si miskin dengan si kaya. Selanjutnya, ancaman yang ketiga, keberadaan Indonesia pada jalur perairan yang strategis dapat menimbulkan keuntungan dan juga ancaman bagi Indonesia, seperti penetapan sepihak Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, dan lain-lain. Apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, seluruh negara yang melewati perairan di wilayah ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan internasional.